Jadi, apa ada yang tahu jawaban untuk hal ini? Tanya guru. Seluruh kelas terdiam sambil menunduk ke bangku mereka dan menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. Ya, itu aku. Hanya aku. Nyatanya, fisika adalah pelajaran yang aku kuasai. Jadi pertanyaan di papan tulis itu tidak membuatku bingung, jadi kuberikan jawaban yang mendalam. Bu guru tampak terkejut, kemudian dia tersenyum padaku dan berkata, sepertinya punya Einstein yang sedang tumbuh di tengah-tengah kita. Semua pujian ini sedikit membuatku malu. Selain itu, kusadari kalau semua gadis di kelas menatapku kagum. Sementara, kudengar ada anak laki-laki berbisik, dari mana asalnya robot ini? Tanpa sadar, aku melirik ke arah Vivian. Dia duduk di sudut ruang kelas, dan dia juga melongo melihatku. Bertatap pandangan, dia langsung cemberut dan membuang muka. Selama sisa hari itu, aku terus membuat guru dan teman sekelasku terkesan. Di kelas sastra Inggris, aku mengutip bait dari Twelfth Night, dan saat matematika, aku menulis rumus pi di papan tulis. Hei, menjadi pintar punya daya tarik tersendiri, dan juga senang rasanya mendapat pengakuan atas kecerdasanku. Aku sudah direkrut ke dalam klub fisika dan klub cerdas cermat. Hei, ternyata sekolah baru ini tak seburuk itu. Aku Istan, dan jika kalian belum lihat bagian pertama dari ceritaku, kusarankan kalian lihat dan simak dulu. Jadi, aku berada di sekolah ini hanya karena kakakku Grish akan menikahi pria kaya yang lebih tua bernama Owen. Kemudian ada Vivian, anak perempuan Owen. Aku belum begitu mengenalnya, tapi dia tampaknya merepotkan. Setelah hari-hari pertama berlalu, sekolahku terbilang sukses. Jadi aku tersenyum lebar sambil berjalan menuju ke halte bus. Tiba-tiba seorang gadis mengejarku dan menepukku di pundak. Hei, aku Laila. Kita di kelas yang sama. Hai Laila, aku Istan. Aku tersenyum padanya. Kau ini pintar sekali. Ya, semua pelajaran. Dia tertawa. Jadi, aku juga suka fisika. Kurasa kita sebaiknya belajar bersama kapan-kapan. Dia menggigit bibirnya sambil memilin rambutnya dengan jari. Ya, tentu. Tiba-tiba ada yang menyenggol dan mengalihkan perhatianku. Vivian. Dia melenggang melewati kami, lalu menoleh ke arahku dan cemberut. Melihat ini, Laila memutar matanya dan bergumam. Gadis itu sungguh menyebalkan. Kusarankan kau hindari orang seperti dia. Aku mengangguk mendengar kata-kata Laila, tetapi tetap menatap Vivian. Dan di saat itu, bruk. Vivian dengan kepalanya yang mendongak dan cara berjalannya yang arogan itu langsung menabrak seorang kutu buku yang sedang berjalan sambil melihat ponselnya. Aku meringis saat melihatnya jatuh menindihnya. Dan ponsel anak itu terlempar jauh dan hancur saat menghantam ke tanah. Dia memerah dan bergegas bangkit, dengan panik mengeluarkan uang dari dompetnya dan menjejalkannya ke tangan anak itu, lalu terburu pergi. Hah, dasar gadis yang mengesalkan. Laila geram. Dipikirnya uang ayahnya menyelesaikan semuanya, betapa kurang ajarnya. Menghela napas, aku hanya bisa mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Lalu cepat-cepat membuat alasan kalau harus mengejar bus. Malam itu aku sedang menonton Mythbuster di TV di ruang keluarga, saat tiba-tiba aku dengar Grace lari keluar kamar mandi sambil berteriak. Kulitnya dipenuhi bercak-bercak merah, dan dia berteriak kalau ada bulu-bulu anjing di handuknya. Di saat itu, Vivian melewati kami. Dia melihat Grace ke atas dan ke bawah, lalu menjeringai dan berkata, "Ya ampun, model kita terlihat seperti lobster hari ini." Grace sangat marah, sampai entah bagaimana, dia jadi semakin memerah. Vivian, beraninya. Kau tunggu saja. Setelah itu, Grace menyerbu masuk ke kantor dan menyeret Owen ke ruang keluarga. Ya ampun, kali ini benar-benar serius. Owen, lihat aku. Aku buruk sekali, dan ini semua karena anak pendengki itu. Dia menunjuk ke arah Vivian yang masih menyeringai. Tipuannya ini tak bisa diterima. Dia mengguncang lengan Owen dengan kuat, lalu menghentakkan kakinya ke lantai. Owen mengurutkan kening ke Vivian, tapi Vivian tak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak tahu apa yang dibicarakannya." Suasana di rumah sangat menegangkan, sampai aku tak bisa napas. Melihat ini, Grace melanjutkan, "Sayang, ini sudah waktunya kita mengirimnya ke asrama. Para guru di sana akan lebih berpengalaman untuk menanganinya dan membantunya berubah." Owen mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Senyuman licik di wajah Vivian berubah. Lalu dia melotot ke Grace, kemudian menghadap Owen dan berkata dengan kasar, "Ayah, kenapa ayah selalu mendengarkannya? Dia itu hanya orang asing. Aku ini anakmu." "Oke, pelan-pelan saja. Aku akan lihat apa yang terbaik untukmu." Kemudian dia menoleh ke Grace dan berkata dengan lembut, "Ayo sayang, kita ambil obat untukmu." Kemudian dia menuntun Grace ke kamar tidur mereka. Kukira ancaman sekolah di asrama akan mengubah Vivian, tapi tidak. Sepertinya itu justru makin membuatnya tertantang. Suatu hari saat makan malam, telepon Owen berbunyi. Dia keluar ruangan untuk menerimanya, dan saat kembali, wajahnya mengerinyit kesal. Lalu kepalan tangannya mengebrak meja.
Vivian, kau buat masalah lagi ya? Berani-beraninya kamu membobol masuk dan mencuri dari lab kimia. Aku, aku benar-benar tak tahu harus bilang apa. Dia tak merespon, masih fokus pada piringnya yang membuat awan makin parah. Dia berteriak, gurumu bilang jika kau membuat masalah kecil lagi, mereka akan mengeluarkanmu. Apa itu maumu? Ya Tuhan, dikeluarkan dari sekolah. Itu akan membuat malu keluarga kita. Grace menambahkan. Vivian melotot ke Grace, tapi dia masih meneruskan. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengirimnya ke sekolah asrama, tapi kau menolak. Kemudian tiba-tiba, matanya berbinar seolah baru saja mendapati ide gila. Lalu dia berpaling menatapku dengan senyuman yang membuatku merinding. Ah, aku tahu. Easton itu murid berprestasi, dan dia ada di sebagian besar kelas Vivian, ya kan? Jadi dia bisa mengawasinya. Mungkin akan ada hasil yang baik. Apa? Tak mau. Vivian dan aku berteriak bersamaan. Sementara aku diam-diam mengutuk ide gila Grace. Owen tampak cukup senang dengan hal itu. Ya, itu kedengarannya bagus. Tak mungkin. Memangnya siapa dia mau mengawasiku? Baiklah, jika kau tak suka itu, maka kusarankan kau pergi ke kamarmu dan mulai berkemas untuk sekolah di asrama. Vivian tak berkata apa lagi. Hanya merajuk dan bergegas kembali ke kamarnya. Owen menggelengkan kepalanya dengan lelah, lalu memberitahuku untuk ngobrol sebentar dengannya di ruang kerjanya. Easton, tolong bantu aku mengawasi Vivian. Jujur aku tak ingin mengirimnya pergi ke asrama, tapi aku juga tak bisa duduk diam saja dan menunggunya dikeluarkan dari sekolah. Ini membuatku dilema di sini. Aku tak ingin terlibat dengan gadis keras kepala ini, tapi aku juga tak bisa menolak Owen. Melihatku ragu, dia melanjutkan. Tolonglah, dia itu anak baik. Dia hanya mengalami masa-masa sulit, dan dia sangat marah dengan semuanya. Dia sangat marah padaku. Dan ya, kalian bisa tebak, aku menyerah dan setuju untuk membantunya. Dia kemudian segera mendaftarkan serangkaian tugas. Jangan sampai Vivian mendapatkan nilai kurang dari C. Jangan biarkan dia nongkrong dengan teman-temannya yang nakal, termasuk Carter. Pacarnya sekarang yang tak disukai. Ikuti dia dengan seksama, dan jangan biarkan dia melanggar aturan sekolah apapun. Pastikan dia serius belajar sekali ini saja. Ini kedengarannya sederhana, ya kan? Mungkin untuk orang normal, tapi Vivian itu jauh dari kata normal. Sebaliknya dia itu merepotkan, licik, dan tak kooperatif. Aku tak tahu bagaimana akan kuyakinkan pemberontak seperti Vivian untuk mematuhi aturan-aturan ini. Tapi sudah kukatakan pada Owen aku akan membantu. Jadi sekarang aku harus memegang omonganku. Jadi sejak saat itu, aku resmi menjadi tutor sekaligus asisten pribadi Vivian. Aku harus mengajarinya setiap hari, mengawasinya 24 jam sehari dan tentu saja harus tahan dengan prank jahilnya untuk lepas dari pengawasanku. Tolong fokus. Kenapa kau terus menatap keluar jendela dan melamun di saat ujian sudah semakin dekat? Aku sangat marah pada Vivian. Aku tak mau begitu, tapi aku pusing, jadi aku tak bisa konsentrasi. Dia tak bisa membodohiku dengan wajah pura-pura melas itu. Langsung ku ambil tablet aspirin dari kantong kemejaku, dan gerakan kepalaku memberi isyarat untuk diambilnya, supaya dia bisa terus belajar. Vivian tercengang, mengambil pulpennya, dan mulai mengerjakan PR. Tapi kurang dari 5 menit, dia menoleh ke arahku dan bertanya, Hey Easton, apa kau suka main game? Aku membalik halaman buku, dan dengan enggan menjawab ya. Jelas, dia hanya menunggu untuk itu. Karena dia langsung mengeluarkan Nintendo Switch miliknya dengan bersemangat memberikannya padaku dan berkata, jadi kau bisa memainkan ini dan aku akan tidur sebentar. Aku begadang sampai larut malam kemarin menonton film. Menguap. Kalau waktunya habis, bilang saja ke ayahku kalau kita sudah selesai belajar. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah melompat ke ranjangnya dan menyelimuti dirinya. Ah, sungguh membuatku frustasi. Tapi kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Baiklah, kalau begitu kita ganti metode belajarnya. Hujan bahasa, bagaimana menurutmu? Lalu kuraih mini speaker di atas meja, memainkan pelajaran audio bahasa Spanyol dengan volume paling kencang, dan meletakkan tepat di telinganya. Dia langsung menutupi kepalanya dengan sebuah bantal, tapi aku tak menyerah dan terus mendorong speaker itu lebih dekat. Setelah berguling-guling di ranjang sebentar, dia akhirnya mengaku kalah. Dengan wajah cemberut kembali ke meja belajar dan berkata, Oke, tolong hentikan siksaan gila ini. Kau ingin aku duduk di sini dan belajar ya kan? Aku melipat tangan dan tersenyum puas. Hah, gadis ini tak terlalu sulit untuk ditangani. Aku tak secuek Vivian. Sebaliknya, aku sangat cemas kalau dia gagal di ujiannya. Dan aku akan disalahkan. Aku bahkan harus memohon padanya. Hei, tolong. Fokuslah belajar sastra. Kumohon, jika kau dapat F, maka tamatlah riwayatku. Hah,
Itu bukan urusanku. Vivian mencibir. Dengan putus asa aku berikan padanya esai milikku. Ini, aku sudah menyiapkan ini sebagai referensimu. Kau hanya perlu mengingatnya. Dengan cepat diamatinya sekilas, kemudian menjatuhkannya di meja dan menjawab. Tidak ah, kau bisa pelajari sendiri. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tak berdaya, ku ambil esai itu dan membacanya dengan lantang. Aku membacanya lagi dan lagi, dengan harapan bahwa sambil dia mengecat kukunya, dia bisa mengingat beberapa kalimat. Awalnya Vivian tampak terganggu, tapi kemudian dia terkekeh dan berkata, "Oke, biar ku pelajari sendiri. Wajahmu yang malas terlihat lucu sekali." Sungguh keajaiban. Dia benar-benar mulai membaca catatannya. Tapi jujur saja, aku tak berharap banyak. Tapi kalian tahu tidak, hal yang paling tak terduga terjadi. Saat kami berdiri di luar gerbang sekolah, dia menunjukkan padaku hasil ujiannya. B dan C, dan tak ada D. Wah, rasanya ini bahkan lebih baik daripada aku mendapat A+. Ya, hampir sih. Aku hendak memberinya selamat, tapi ku dengar seseorang meneriaki namanya. Lalu aku berbalik ke belakang, melihat beberapa anak mendatanginya. Oh tidak, ini adalah pengaruh buruk yang Owen ceritakan padaku untuk dijauhkan darinya.